Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Asri Fitria dan selamat sore teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Conceptual Framework. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fania Wiyadosti Astuti Masaribu dengan NPM 24 101 90 891. Dan ini teman-teman saya Rafira Alia Imadani NPM 10 19 950. Saya Rafina Fitriani NPM 24 10 19 0904. Perkenalkan, saya Nika Elvi Sandrina Dudi dengan NPM 24 10 19 951. Saya Nabila Idrus NPM 24 10 19 0941. Materi Conceptual Framework. Yang pertama, role of Conceptual Framework, peran kerangka konseptual. Yang kedua, generally as a quantity, prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang ketiga, user of financial statement, penggunaan laporan keuangan. Latar belakang. Kerangka konseptual merupakan dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Kerangka ini berperan sebagai landasan teoritis yang memberikan arah dalam pengembangan standar akuntansi, sehingga setiap standar yang dihasilkan bersifat konsisten, logis, dan mampu menjawab berbagai permasalahan akuntansi yang belum memiliki aturan teknis. Dengan adanya kerangka konseptual, akuntansi tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai proses penyediaan dan perkayasaan informasi yang memiliki tujuan sosial dan ekonomi yang jelas. Selain landasan teori, praktik akuntansi juga memerlukan aturan operasional yang diakui secara universal, yaitu GAAP atau PABU. Sejak konvergensi ke IFRS terjadi pergeseran dari pendekatan berbasis aturan ke berbasis prinsip yang menekankan substansi ekonomi dibanding bentuk hukum. Penerapan GAAP memungkinkan laporan keuangan antar perusahaan lebih dapat dibandingkan secara objektif, sehingga mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan efisien. Urgensi dari seluruh proses pelaporan keuangan ini pada akhirnya bermuara pada kepentingan para penggunaan laporan keuangan, user of financial statement. Setiap pihak, mulai dari investor yang mencari keuntungan, kreditor yang menilai risiko, hingga pemerintah yang mengawasi kepatuhan pajak, memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda, namun saling bergantung pada integritas data yang disajikan. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut agar informasi yang dihasilkan benar-benar relevan dan dapat diandalkan. Lalu, role of conceptual framework. Peran kerangka konseptual dapat dikategorikan menjadi 4 fungsi strategis. Yang pertama, pedoman penyusunan standar, yaitu membantu badan otoritas seperti BSAK atau IAI atau IASB dalam mengembangkan standar baru yang logis dan konsisten. Setiap aturan baru harus selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan dalam kerangka konseptual agar tidak terjadi kontradiksi. Yang kedua, solusi masalah praktis, yaitu di lapangan seringkali muncul transaksi bisnis baru yang belum memiliki standar teknisnya, atau misalnya transaksi terkait aset digital atau instrumen keuangan kompleks. Kerangka konseptual memberikan logika dasar seperti definisi aset dan liabilitas bagi akuntan untuk menentukan perlakuan akuntansi yang paling tepat. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pengguna. Dengan adanya kerangka yang jelas mengenai kualitas informasi, relevansi, dan representasi tepat, pengguna laporan keuangan memiliki keyakinan bahwa laporan tersebut disusun berdasarkan prinsip yang objektif, bukan keinginan subjektif manajemen.
Yang keempat, batas pertimbangan profesional judgment. Kerangka ini memberikan batas bagi para akuntan dalam menggunakan pertimbangan profesional mereka, sehingga meskipun standar bersifat principle based, hasilnya tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Generally Accepted Accounting Principle GAAP adalah kumpulan standar, prosedur, dan aturan yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan agar konsisten dan dapat diperbandingkan. Pergeseran ke principle base, GAAP berbasis IFRS lebih ringkas dan berfokus pada prinsip dengan penerapan yang mengandalkan penilaian profesional akuntan, sehingga mengurangi peluang rekayasa akuntansi dari aturan yang kaku. Yang kedua, orientasi nilai wajar. GAAP modern menekankan penggunaan nilai pasar terkini karena dianggap lebih relevan bagi investor dibandingkan harga perolehan lama. Yang ketiga, pengungkapan luas. IFRS menuntut transparansi tinggi dengan mewajibkan penjelasan detail dalam catatan laporan keuangan agar informasi tidak menyesatkan. User of Financial Statement. Laporan keuangan adalah sarana komunikasi antara perusahaan dengan pihak luar. Setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Satu, investor dan calon investor. Primary user menggunakan laporan keuangan itu menilai profitabilitas, risiko, dan prospek perusahaan guna menentukan keputusan investasi dengan fokus pada laba dan arus kas untuk perkirakan return dan dividen. Dua, kreditor, perbankan, dan pemasok menggunakan laporan keuangan untuk menilai likuiditas dan salvabilitas perusahaan guna memastikan kemampuan membayar utang dan kewajiban tepat waktu serta mengevaluasi resiko kredit. Yang ketiga, pemerintah dan otoritas perpajakan menggunakan laporan keuangan untuk menentukan pajak, mengawasi kepatuhan perusahaan serta menjaga transparansi dan integritas pasar modal. Yang keempat, manajemen dan penggunaan internal. Menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja, merencanakan anggaran, dan mengambilkan keputusan strategi sebagai dasar pencapaian tujuan perusahaan. Yang kelima, karyawan dan serikat pekerja. Menggunakan laporan keuangan untuk menilai stabilitas dan profitabilitas perusahaan sebagai dasar jaminan pekerjaan dan pemenuhan kewajiban jangka panjang. Yang kelima, masyarakat umum dan pelanggan. Menggunakan laporan keuangan untuk menilai kontribusi ekonomi, tanggung jawab sosial, serta memastikan stabilitas perusahaan dalam menjaga lingkungan layanan atau pasokan. Lalu ada contoh studi kasus penerapan kerangka konseptual dan standar GAAP berbasis IFRS dalam laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2024, memberikan demonstrasi nyata tentang bagaimana transparansi informasi dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar global, di mana perusahaan secara konsisten menerapkan definisi elemen keuangan yang ketat untuk memastikan bahwa aset, liabilitas, dan ekuitas mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya di tengah fluktuasi harga komoditas dan volatilitas nilai tukar mata uang asing. Dengan mengadopsi prinsip pengakuan pendapatan yang akurat dan pengukuran nilai wajar sesuai standar internasional, PT Mayora berhasil meminimalisir asimetri informasi bagi para investor asing dan kreditor perbankan, memungkinkan mereka untuk melakukan analisis profitabilitas dan solvabilitas secara langsung tanpa perlu melakukan rekonsiliasi data yang rumit, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi modal dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap integritas manajemen dalam melaporkan hasil operasional perusahaan secara jujur.
relevan dan memiliki daya banding tinggi terhadap kompetitor di industri konsumer goods skala dunia. Kesimpulan, kerangka konseptual berperan sebagai konstitusi atau fondasi teoritis yang memberi arah dan logika dasar bagi pengembangan standar yang kemudian diimplementasikan secara teknis melalui GAAP untuk memastikan adanya standarisasi, transparansi, dan daya banding laporan keuangan di tingkat global. Sinergi antara landasan teori yang pokok dan standar operasional yang konsisten ini pada akhirnya bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas, relevan dan jujur bagi para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan pemerintah sehingga mereka memiliki basis data yang hendak untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan rasional di tengah dinamika ketidakpastian pasar. Pertanyaannya, apakah pendekatan berbasis prinsip IFRS justru membuka peluang manipulasi karena bergantung pada judgement akuntan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia. Apakah pendekatan berbasis prinsip IFRS justru membuka peluang manipulasi karena bergantung pada judgement akuntan? Jawabannya, pendekatan berbasis prinsip dalam IFRS memang memberikan ruang judgement yang lebih besar, sehingga secara teori bisa membuka peluang manipulasi, tetapi tidak otomatis berarti IFRS lebih mudah disalahgunakan. Contohnya, satu, ada potensi risiko manipulasi karena tidak terlalu rinci seperti aturan dan akuntan harus menggunakan judgement. Yang kedua, mencerminkan kondisi ekonomi. IFRS berbasis prinsip bertujuan agar laporan fleksibel sesuai substansi ekonomi, bukan sekedar aturan formal. Jadi bukan celah manipulasi, tetapi memberikan ruang untuk mencerminkan realitas bisnis yang kompleks. Yang ketiga, ada pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan. Risiko manipulasi ditekan dengan standar audit, pengawasan regulator, pengungkapan atau disclosure yang lebih luas, etika profesi akuntan. Yang keempat, lebih sulit dimanipulasi secara legal. Dalam sistem berbasis aturan, celah sering muncul karena perusahaan bisa mematuhi aturan secara formal, tetapi menyimpang secara substansi. Sedangkan IFRS menekankan substance over form, jadi manipulasi seperti ini lebih sulit. Nama Nabila Isma, NPM 855. Pertanyaannya, dalam studi kasus PT Mayor Indah Tbk, bagaimana penerapan IFRS dalam meningkatkan kepercayaan investor asing? Izin menjawab pertanyaannya Nabila Isma. Dalam studi kasus PT Mayora Indah Tbk, bagaimana penerapan IFRS dapat meningkatkan kepercayaan investor asing? Penerapan IFRS pada PT Mayora Indah Tbk dapat meningkatkan kepercayaan investor asing karena standar ini diakui dan digunakan secara internasional. Hal ini membuat laporan keuangan perusahaan lebih mudah dipahami, dibandingkan dan dianalisis oleh investor dari berbagai negara tanpa perlu banyak penyesuaian. Dengan IFRS, perusahaan menerapkan prinsip seperti pengakuan pendapatan yang lebih akurat, penggunaan nilai wajar, serta pengungkapan informasi yang lengkap. Akibatnya, hasil liabilitas, laba, dan risiko yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, transparansi yang lebih tinggi membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor. Investor asing menjadi lebih percaya karena laporan keuangan dianggap lebih relevan, andal, dan memiliki daya banding tinggi dengan perusahaan global lainnya. Pada akhirnya, hal ini meningkatkan keyakinan investor untuk berinvestasi karena risiko kesalahan penilaian dapat diminimalkan. Namanya Afrilia Oktaviana, NPM belakang 0864. Bagaimana kerangka konseptual membantu akuntan dalam menghadapi transaksi bisnis baru yang belum memiliki standar teknis seperti aset digital?
Izin menjawab untuk pertanyaannya April. Pertanyaannya, bagaimana kerangka konseptual membantu akuntan dalam menghadapi transaksi bisnis baru yang belum memiliki standar teknis seperti aset digital? Kerangka konseptual membantu akuntan menghadapi transaksi bisnis barunya itu dengan cara yang pertama menjadi pedoman dasar, memberikan definisi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban sehingga akuntan bisa menentukan apakah transaksi tersebut bisa diakui. Yang kedua, membantu pengakuan dan pengukuran. Akuntan dapat menentukan kapan transaksi dicatat dan bagaimana nilai yang diukur. Terus yang ketiga, menjaga kualitas laporan keuangan, memastikan informasi tetap relevan, andal, dan dapat dibandingkan walaupun belum ada standar khusus. Yang keempat, dasar pertimbangan profesional, membantu akuntan mengambil keputusan yang tepat dan konsisten saat tidak ada aturan teknis. Yang kelima, sebagai solusi sementara, digunakan sampai ada standar akuntansi resmi yang mengatur transaksi tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.